keselamatan hubungannya antara dia dengan Allah, dan yang terkait dengan keselamatan dia antara sesama makhluk. Iya. Dan di antara bentuk dari orang yang hatinya selamat terhadap dirinya, terhadap saudara-saudaranya kaum muslimin, adalah dia cinta kebaikan untuk orang lain. Itu sifat seorang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka itu namanya mahabbatul khairi lil muslimin. Cinta kebaikan untuk kaum muslimin. Iya. Dia berusaha memberi manfaat apapun kepada saudaranya. Sebagaimana perintah Nabi, man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat untuk saudaranya, hendaknya dia lakukan. Dan khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Kemudian dari kiat yang membantu seseorang keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat, dia tidak menyimpan prasangka buruk kepada saudaranya. Sebab itu disebut sebagai su'udzon. Dan Allah telah memerintah kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Wahai sekalian, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Iya. Menyangka terhadap saudara yang jelek, yang kurang bagus. Apalagi kalau dasarnya itu cuma berita-berita. Apalagi alam internet sekarang ini ya, berita-berita di media, nggak tahu ini berita dari mana. Yang menulisnya apakah dari kalangan jin atau dari manusia, nggak tahu juga. Ya. Kadang tersebar saja di sana sini. Nah, itu dari hal yang menyebabkan kebencian, syahna di tengah kaum muslimin. Dan hati-hati ikut menyebarkan dalam hal itu, bisa-bisa panen dosa. Bukannya panen pahala, tapi panen apa? Panen dosa. Dan bahayanya kalimat-kalimat seperti itu, apalagi tersebar kemana-mana, nah itu dosanya bisa sampai hari kiamat itu. Karena itu datang dalam sebuah hadits, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqilaha bala, kalimatin min ghadabillah la yulqilaha bala, fayaktubullahu alaihi ghadabahu ila yaumi yalqah. Kadang seorang itu berbicara dengan sebuah kalimat mengandung kemurkaan Allah di dalamnya. Dia tidak pernah sangka kalimat ini seperti itu. Dan Allah catat untuknya kemurkaan hingga hari kiamat, sampai dia berjumpa kepada Allah. Bagaimana dia mau keluar di dunia ini dalam keadaan selamat? Iya. Kalau lisannya terhadap umat Islam, terhadap saudaranya, terhadap pemerintahnya, ada lisan yang tidak bagus. Iya. Karena itu syariat ini mendidik kita untuk menjaga keselamatan hati. Demikian pula dari ciri seorang yang bisa keluar di dunia ini dalam keadaan selamat, dia tidak pernah menyakiti siapapun dari kaum muslimin. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu fi qalbi la tu'dul mu'minin wa la tatatabba'u awratihim fa innahu may yatatabba' awrata akhihi al-muslim yatatabba' awratah wa may yatatabba' awratah yufdhihu walau kana fi jawfi rahli. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, yang berislam dengan lisannya, tapi iman belum masuk ke hatinya.
Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Sebab siapa yang mencari-cari aib saudaranya, Allah akan mencari-cari aib dia juga. Dan kalau Allah sudah mencari aib dia, nanti dia akan dipermalukan walaupun dia di tengah rumahnya. Walaupun dia di tengah rumahnya. Jadi subhanallah, sekarang ini kecenderungannya terlihat dari banyak orang-orang yang menggunakan media sosial. Itu seakan-akan kebahagiaan tersendiri kalau dia berhasil menyingkap aib orang. Iya. Dan itu cukup sebagai dosa. Orang yang berbahagia ketika berbuat dosa, itu naudzubillah ya, tanda hati yang rusak itu. Karena itu orang yang ingin keluar dari dunia ini selamat, dia perbaiki dari keselamatan hatinya. Terus dia banyak doakan saudaranya, kaum muslimin. Terhadap orang yang menzaliminya sekalipun, dia doakan kebaikan. Itu ciri hati yang selamat. Sebab dia di hatinya tidak ada dendam terhadap orang secara pribadi. Iya. Orang berbuat salah terhadapnya pun dia doakan. Nah, itu tingkatan yang sangat tinggi dari akhlak yang mulia. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan untuk kebaikan, balasan perbuatan jelek bisa dibalas kejelekan semisal dengannya. Dari sudut hukum boleh dibalas semisal. Tapi kalau dia memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka itu pahalanya ditanggung oleh Allah, lebih besar lagi kedudukan dan derajatnya. Iya. Kemudian dari ciri seorang yang hatinya selamat dan diharapkan keluar dari dunia dalam keadaan selamat, dia cinta kepada saudara-saudaranya kaum muslimin dengan melakukan hal-hal yang baik kepadanya. Kalau ketemu memberi salam. Karena itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Inginkah kalian aku tunjukkan sesuatu, apabila kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Kalau ketemu memberi salam kepada saudara. Dan diperhatikan maknanya salam itu luar biasa ya. Kita doakan kebaikan untuk saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan selalu Allah limpahkan untuk engkau, rahmat dan keberkahannya. Saudaranya ketika menjawab, dia doakan sepenuh hati juga untuk saudaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ada di hati seorang hamba, pasti mengandung kecintaan kepada saudaranya. Iya. Dan ini semuanya dari perkara-perkara yang indah di dalam kehidupan. Kemudian di antara hal yang membuat seorang itu keluar di dunia ini dalam keadaan selamat, dia meninggalkan untuk manusia apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Perkara-perkara yang bisa berjalan sebagai amalan jariah, bisa tetap langgeng di tengah mereka. Dan tidak ada yang lebih indah di dalam kehidupan ini dari menyebarkan ilmu agama. Karena itu orang yang mengajarkan ilmu, membantu menyebarkannya, sampai orang yang menebarkan mushaf untuk dibaca, itu menjadi amalan jariah, mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Maka itu dari sumber keselamatan seorang keluar dari dunia dalam keadaan pahala terus mengalir untuknya. Jangan keluar dari dunia dalam keadaan dosa terus mengalir. Ada juga orang yang seperti itu. Kapan? Kalau dia memberi contoh yang tidak baik. Karena itu anak Adam yang paling pertama membunuh, setiap kali ada orang yang membunuh setelahnya, maka dosanya juga ditanggung oleh anak Adam yang pertama ini. Kenapa? Itu diterangkan oleh Nabi dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, li'annahu man sannal qatal. Karena dia adalah orang yang pertama memberi contoh membunuh. Orang mengikutinya. Iya. Maka sebaliknya kalau seorang memberi contoh yang baik, perilaku yang baik diikuti oleh banyak manusia,
Maka itu dari sumber kebaikan untuk seorang hamba. Baik, jadi ini mungkin beberapa kalimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita semua dan menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membersihkan hati-hati kita, menyelamatkan lisan-lisan kita, menyelamatkan tangan dan anggota badan kita dari segala hal yang bisa membahayakan kita keluar meninggalkan dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di masjid ini sebagai orang-orang yang mendengarkan kebaikan, mendengarkan ilmu, sebagai saudara-saudara yang saling mencintai karena Allah, dipersatukan di atas tali keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan sebagai hamba-hambanya yang bersaudara pula, sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa-dosa siapa yang kita cintai dari kerabat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan terakhir saya berterima kasih atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.